Ya, pemirsa kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Untuk membantu para ibu yang kesulitan memproduksi ASI, Meralda Nindiasti beserta beberapa dokter di Malang, Jawa Timur membuat aplikasi Laktashare, sebuah platform digital untuk menghubungkan ibu menyusui dan ahli laktasi. Menurut data dari Kementerian Kesehatan tahun 2019, cakupan ASI eksklusif Indonesia hanya mencapai 65%. Angka ini jauh dari target pemerintah yang menargetkan capaian ASI eksklusif mencapai 80%. Penyebabnya dipengaruhi oleh kondisi ibu yang tidak dapat memproduksi ASI pasca melahirkan, serta mengalami produksi ASI yang tidak sesuai dengan kebutuhan anak. Berangkat dari permasalahan ini, Meralda Nindiasti dan beberapa dokter lainnya membuat aplikasi Laktashare. Aplikasi ini merupakan platform daring untuk menghubungkan ibu menyusui dengan ahli laktasi. Melalui aplikasi ini, ibu menyusui dapat berdiskusi perihal produksi ASI yang tidak lancar. Aplikasi ini juga berperan sebagai bank ASI bagi para ibu yang ingin mendonorkan ASI-nya. ASI yang ditampung di bank ASI Laktashare akan didistribusikan secara gratis bagi para ibu yang kesulitan memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Untuk mempermudah komunikasi, aplikasi Laktashare juga menyediakan akses panggilan video antara pendonor dengan penerima ASI. Ya, dan untuk mengetahui seperti apa Laktashare membantu para ibu yang kesulitan memproduksi ASI, kita terhubung dengan Dr. Meralda Nindiasti selaku founder Laktashare. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Apa Mbak Astia. kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Dok. Ini satu gerakan yang luar biasa. Boleh tahu seperti apa sebenarnya yang mendasari keinginan dokter dan teman-teman untuk membuat aplikasi Laktashare ini? Baik, jadi pertama kami memang berdiri oleh karena sebuah program pemerintah ya, yang bernama 1000 Startup Digital yang digagas oleh Kemenkominfo. Ini yang membuat kami yang awalnya gundah gulana karena maraknya berbagi ASI melalui media sosial, dan itu sebenarnya tidak aman, maka kami hadir berupa aplikasi Laktashare untuk menghubungkan mereka yang kekurangan ASI dan mereka yang kelebihan ASI agar tergabung dalam sistem donor ASI yang lebih baik dibanding saat berdonor ASI melalui media sosial. Jadi kami memfasilitasi agar memenuhi prosedur medis dan prosedur agama seperti itu. Baik, ini menarik. Ada kata tidak aman saat mendonorkan ASI mungkin tidak pada sistem yang baik. Kalau selama ini hanya berpikir pada jenis kelamin anak mungkin atau berbasis agama. Apa sebenarnya tingkat ketidakamanannya saat kita mendonor atau memberikan donor ASI tanpa adanya sistem yang baik atau tanpa adanya dampingan para tenaga medis? Iya, jadi memang sebenarnya yang perlu dipahami oleh banyak masyarakat bahwa ASI itu menularkan penyakit. Jadi kalau misalkan pendonor ASI itu belum memenuhi syarat sebagai pendonor, namun gegabah mendonorkan ASI hanya karena bermodal kelebihan ASI, sekian puluh kantong misalnya, nah itulah yang mengkhawatirkan karena memang ASI itu menularkan penyakit HIV/AIDS, hepatitis B, hepatitis C, sifilis, sitomegalovirus, dan HTLV. Nah, kalau mereka tergabung dalam sistem yang benar, mereka akan patuh terhadap prosedur. Jadi mereka sebelum kita Laktashare nyatakan layak sebagai pendonor, mereka harus dites darah ya Mbak ya. Jadi harus terbebas dari penyakit-penyakit yang menular lewat ASI. Dan itu harus ada lampiran pemeriksaan laboratoriumnya seperti itu. Sementara kalau yang terjadi di media sosial, mereka hanya bermodalkan niat baik, kelebihan ASI, aku kekurangan ASI, mereka saling bertemu. Padahal seharusnya tidak sesederhana itu. Seperti itu. Baik, jadi memang mencegah adanya penularan penyakit sendiri dari adanya kegiatan donor ASI tadi ya, Dok ya. Dok, kalau lihat bagaimana sebenarnya cara atau memulai para ibu yang ingin berkonsultasi lewat Laktashare ini? Ya, jadi memang mereka yang kekurangan ASI, mereka biasanya menghubungi Laktashare. Kami akan lakukan tes wawancara dulu. Apabila memang mereka mengajukan permintaan ASI itu atas rekomendasi dokter ataupun dokter anak, kami akan meng-ACC untuk mereka mendapatkan ASI donor. Namun jika itu atas kehendak pribadi,
kami harus validasi ulang dengan konsultasi. Jadi biasanya kalau di masa pandemi seperti ini, kami memudahkan mereka untuk berkonsultasi via video call, atau kalau mereka memang dekat dengan konselor Lactashare yang berada di beberapa kota, kami sarankan mereka datang untuk menemui konselor, atau kami yang mendatangi mereka melalui layanan home care. Jadi kalau misalkan setelah pemeriksaan kami ngecek ulang, ternyata memang benar indikasi medis mendapatkan ASI donor, maka kami nyatakan mereka layak mendapatkan ASI donor dan akan kami perantarakan ke calon pendonor yang memang sesuai dengan kriteria, misalkan jarak usia anaknya dekat, kemudian lokasinya juga dekat, misalkan sama di kota yang sama, kemudian agamanya juga sama, dan juga jenis kelaminnya sama, karena semata-mata kesamaan nutrisi dari ASI tersebut. Seperti itu, Mbak. Baik. Jadi memang harus dilihat lebih jauh lagi. Kalau memang sudah direkomendasi oleh dokter akan sesegera mungkin untuk diberikan donor. Tapi kalau tidak memang masih disupport untuk bisa memberikan ASI pada anaknya atau memang harus ditelusuri lebih jauh ya, Dok ya. Dok, kalau kita Betul. lihat ini memang satu hal yang tindakan yang sebenarnya marak di media sosial. Tapi animonya sendiri seperti apa sih, Dok? Dan apa sebenarnya yang menjadi masalah mereka saat mereka kesulitan memberikan ASI? Apakah memang secara psikologisnya atau justru memang dari segi kesehatannya? Ya, jadi indikasi medis mendapatkan ASI donor itu ada 2 hal, Mbak. Mulai dari indikasi medis ibunya atau indikasi medis anaknya. Oke. Kita ketahui bahwa Indonesia itu peringkat kelima sebagai penghasil bayi prematur tertinggi sedunia. Ini yang sebenarnya menjadi sasaran paling tepat dan diprioritaskan, karena memang bayi prematur ini biasanya terlahir dari ibu yang memang tidak sedang baik-baik saja ya. Jadi ketika si bayi sendiri terlahir prematur, ibunya sendiri mungkin dalam keadaan koma, preeklamsi ya, kemudian kejang atau kondisi tidak stabil keduanya, ini yang menyebabkan pemberian ASI donor itu indikasi medis dan diprioritaskan kepada mereka. Hal lain biasanya karena bayinya sendiri sakit, misalkan karena kelainan jantung, harus operasi, kemudian gizi buruk atau gizi kurang. Ini semua harus dalam pantauan dokter, jadi pemberian ASI donor pun juga hanya diberikan saat indikasi medisnya masih ada. Kalau menurut penilaian dokter indikasi medisnya sudah hilang atau teratasi, maka pemberian ASI donor itu harus dihentikan, seperti itu. Baik. Setelah adanya pendonor juga penerima donor, bagaimana proses distribusinya sendiri? Apakah memang ditampung di bank ASI terlebih dahulu baru dialokasikan ke para penerima donor, Dok? Ya, jadi Lactashare ini baru ada di 2 kota untuk penampungan ASI, yaitu di Kota Malang, Jawa Timur, dan di Jakarta Selatan. Bagi pendonor yang memang sudah terverifikasi layak sebagai pendonor ASI setelah melalui tahap screening, wawancara, dan berkas-berkas lainnya, kami akan menampung ASI donor dari mereka. Namun bagi mereka yang pendonor yang lokasinya di luar kota tersebut, maka kami meminta mereka untuk menyimpan dahulu ASI yang ingin didonorkan di freezer mereka masing-masing. Namun kami sebenarnya belum bisa mengatakan bahwa kami adalah bank ASI, Mbak. Karena memang bank ASI itu memiliki syarat yang sangat kompleks mulai dari teknologi dan SDM. Namun kami berharap Lactashare ini adalah miniatur menuju berdirinya bank ASI pertama di Indonesia. Amin. Kita doakan dan juga kita upayakan sama-sama agar terwujud ya Bank ASI pertama di Indonesia dan bisa membantu puluhan juta ibu dan juga bayi yang baru lahir ke dunia. Dok, terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan. Selamat kembali beraktivitas. Terima kasih. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.